Lagi dan lagi, gak ada habisnya Towel bikin onar. Pelatih Shin Tae-yong baru-baru ini menarik perhatian dengan pernyataannya, kita butuh orang seperti Bung Towel. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, Shin Tae-yong menganggap sosok seperti Bung Towel yang dikenal tegas dan berintegritas sangat penting untuk memajukan tim. Pernyataan ini menyentuh hati banyak orang karena menekankan pentingnya karakter kuat dan semangat juang dalam meraih kesuksesan. Ini bukan hanya tentang menghadapi kesulitan, tetapi juga tentang memotivasi dan menyatukan tim untuk mencapai tujuan bersama. Shin Tae-yong sedang menciptakan gebrakan besar dengan rencananya yang ambisius menghadirkan pelatih khusus untuk striker. Dalam upayanya untuk mengubah permainan tim, Shin Tae-yong bertekad mencetak predator lapangan hijau yang akan menjadi ancaman nyata bagi lawan-lawannya. Dengan fokus yang tajam pada pengembangan kemampuan striker, dia ingin menciptakan penyerang yang tidak hanya handal dalam mencetak gol, tetapi juga menjadi kekuatan pendorong utama dalam setiap pertandingan. Shin Tae-yong belum berani memanggil Jens Raven ke skuad nasional, dan alasan dibalik keputusan ini memicu banyak spekulasi. Meskipun Jens Raven menunjukkan performa cemerlang di level klub, Shin Tae-yong masih ingin memastikan bahwa sang pemain benar-benar siap menghadapi intensitas dan tuntutan di level internasional. Menurut sumber dekat tim, Shin Tae-yong sedang menilai lebih dalam tentang adaptasi Raven dengan strategi tim dan kesiapan mentalnya. Para penggemar pun penasaran menantikan kapan dan bagaimana Jens Raven akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk bersinar di timnas Indonesia. Shin Tae-yong dengan tegas membantah tuduhan bahwa dirinya telah menyewa buzzer untuk menyerang Bung Towel, sebuah isu yang belakangan ramai diperbincangkan. Dalam klarifikasinya, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa semua kritik atau komentar yang muncul adalah bagian dari dinamika sepak bola dan bukan hasil dari manipulasi atau strategi kotor. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah pada pengembangan tim dan pencapaian prestasi, bukan terlibat dalam kontroversi atau permainan di luar lapangan. Shin Tae-yong baru saja mengumumkan daftar 26 pemain yang dipanggil untuk memperkuat skuad nasional, dan keputusan ini langsung memicu rasa penasaran dan diskusi hangat di kalangan penggemar sepak bola. Dalam daftar tersebut nama-nama terkenal seperti Elkan Bagot dan Malik Rizaldi, serta striker keturunan dari Belanda yang sebelumnya diharapkan akan bergabung tidak tercantum. Para penggemar pun semakin tidak sabar untuk melihat bagaimana strategi terbaru ini akan mempengaruhi penampilan timnas Indonesia dalam laga-laga mendatang. Shin Tae-yong akhirnya mengungkapkan alasan dibalik keputusannya untuk tidak memanggil penyerang Persebaya dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Dalam penjelasannya, Shin Tae-yong menyebutkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada penilaian mendalam terhadap kebutuhan strategi tim dan performa terkini para pemain. Para penggemar sepak bola kini semakin penasaran dengan strategi apa yang akan diterapkan Shin Tae-yong dan bagaimana timnas Indonesia akan tampil dalam laga yang krusial ini. Jelang latihan timnas U20 Indonesia, pelatih Indra Syafri menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI sebagai bentuk penghormatan dan motivasi bagi para pemain muda. Dalam momen yang penuh khidmat ini, Indra Syafri menyampaikan harapan besarnya agar semangat kemerdekaan yang dirayakan hari itu dapat memotivasi skuad U20 untuk berjuang lebih keras dan mencapai kesuksesan. Para penggemar sepak bola pun semakin bersemangat untuk menyaksikan bagaimana pengaruh positif dari perayaan ini akan memotivasi timnas U20 dalam kompetisi mendatang. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya buka suara terkait kritikan pedas yang sering dilontarkan pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel kepadanya. Seperti yang diketahui, Bung Towel kerap memberikan kritik kepada Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong meski telah banyak mengukir prestasi. Belum lama ini, Shin Tae-yong akhirnya buka suara terkait kritik dari Bung Towel itu. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku mendapatkan informasi mengenai kritik Bung Towel dari penerjemahnya. Dalam hal ini, Shin Tae-yong memberikan sebuah respon yang bijaksana. Pelatih berusia 54 tahun itu menilai sosok Bung Towel dibutuhkan sepak bola Indonesia agar bisa berkembang. Shin Tae-yong menyadari bahwa apa yang ia lakukan tak akan bisa menyenangkan semua orang. Lebih lanjut, Shin Tae-yong justru khawatir akan terlena bila semua orang memuji dirinya. Saya tahu itu penerjemah bahasa Indonesia melaporkannya. Karena mereka melaporkannya, jadi saya mengetahuinya, kata Shin Tae-yong. Tetapi saya berpikir orang-orang seperti itu juga harus ada, agar bisa sepak bola berkembang. Tidak semua orang menyukai saya 100% di kelompok manapun. Jika saya mendapat dukungan 100%, saya sendiri bisa menjadi otoriter, ucap Shin Tae-yong. Terlepas dari semuanya, Shin Tae-yong menegaskan tak terlalu memusingkan dengan pendapat yang diberikan Bung Towel. Saya pikir tidak apa-apa mereka mengkritik dengan bebas. Tetapi kadang-kadang saya marah juga. Kadang-kadang dalam hati saya sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Tetapi dia masih mengatakan hal-hal yang tak berguna. Tetapi saya tidak terlalu memikirkannya, ujar Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong kini bakal dihadapkan dengan tantangan berat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan alasan memboyong asisten pelatih khusus striker Yeom Ki-hun. Ia ingin mencetak predator lapangan di skuad Garuda. Shin Tae-yong telah menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak Desember 2019 lalu hingga saat ini 2024. Akan tetapi selama ini pula ia masih sering mengeluhkan soal lini depan Timnas Indonesia yang tumpul. Pelatih asal Korea Selatan ini sebenarnya telah mencari banyak solusi agar bisa mencetak ataupun menemukan predator lapangan di skuad Timnas Indonesia. Ia memilih pemain depan seperti Rafael Struijk yang dinaturalisasi dengan harapan bisa membuat skuad Garuda lebih tajam di lini depan. Tak hanya menaturalisasi pemain keturunan saja, tetapi Shin Tae-yong juga telah memberi kesempatan kepada striker muda seperti Ramadhan Sananta hingga Hoki Caraka. Selain mereka, pelatih berusia 53 tahun tersebut bahkan memberi kesempatan kepada Dimas Drajat hingga Malik Rizaldi agar bisa jadi lini depan yang tajam buat Timnas Indonesia. Namun untuk mencetak dan menemukan predator lapangan hijau tentu tidak mudah. Akan tetapi ia masih kesulitan menemukan penyerang tajam untuk tim merah putih ini. Oleh karena itu, jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Shin Tae-yong memboyong asisten baru khusus pelatih striker dari Korea Selatan. Shin memboyong asisten pelatih khusus striker yakni Yeom Ki-hun dengan harapan top scorer Korean FA Cup pada 2019 tersebut bisa mempertajam lini depan tim merah putih. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut mengakui bahwa lini depan Timnas Indonesia saat ini masih sangat lemah. Shin Tae-yong mengungkapkan alasan membawa mantan pemain Timnas Korea Selatan dengan catatan 57 caps itu agar tim bisa memperbaiki posisi lemah yang dihadapi Timnas Indonesia saat ini. Saya bisa bicara posisi paling lemah di Timnas Indonesia sekarang itu striker, kata Shin Tae-yong. Maka itu saya bawa pelatih striker biar timnas kita makin baik dan banyak cetak gol, tuturnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan bahwa ia belum bisa memanggil Jens Raven. Menurut Shin Tae-yong masih ada kekurangan yang dialami oleh penyerang Timnas U19 Indonesia itu.
Jens-Ravin merupakan pemain timnas U19 Indonesia asuhan Indra Syafri. Pemain keturunan itu menunjukkan tajinya saat membela timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Tim asuhan Indra Syafri itu sukses meraih gelar juara dalam turnamen tersebut. Adapun Jens-Ravin mencetak 4 gol dan menjadi top skor di timnas U19 Indonesia. Banyak yang menyarankan agar Jens-Ravin bisa promosi ke tim senior Indonesia. Namun, Shin Tae-yong belum bisa memberikan kesempatan kepada Jens-Ravin. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa ia sempat melihat Jens-Ravin langsung di Belanda. Saat itu penampilannya masih belum membuat Shin Tae-yong terpesona. Saya pernah lihat dia langsung ke Belanda. Saya lihat ada kekurangan, kata Shin Tae-yong. Lanjut Shin Tae-yong, Jens-Ravin harus menaikkan level permainannya. Setelah itu pemain berusia 18 tahun tersebut bisa naik level ke timnas senior Indonesia. Jens-Ravin juga masih dibutuhkan oleh Indra Syafri di timnas U20 Indonesia. Ia masuk ke dalam proyek Indra Syafri untuk membela timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jadi harus step by step ya. Dia harus membuat suasana yang baik agar bisa naik level, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong berpesan kepada Jens-Ravin agar tidak cepat puas dengan performanya saat ini. Menurutnya, sebagai pesepak bola profesional, Jens-Ravin harus tetap meningkatkan karier profesionalnya. Jangan sampai dia tidak fokus meningkatkan potensi dan kemampuannya. Jadi kita lihat proses dia seperti apa, kata Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan tak pernah menyewa buzzer untuk menyerang pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang sering disapa Bung Towel. Sebagai informasi, Bung Towel sempat menuduh Shin Tae-yong menyewa buzzer untuk menyerang dirinya pada bulan September tahun lalu. Penilaian Bung Towel itu didasari dari banyaknya serangan yang ia terima ketika mengkritik Shin Tae-yong. Saya rasa Shin Tae-yong pasti sewa buzzer. Menurut saya agak aneh aja. Setiap saya mengkritiknya selalu saja ada serangan balik ke saya, kata Bung Towel. Belum lama ini, Shin Tae-yong membantah tuduhan tersebut. Sambil bercanda, Shin Tae-yong mengaku tak bisa menyewa buzzer karena tidak tahu bahasa Indonesia. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu lebih memilih untuk tak memusingkan kritik yang diberikan oleh Bung Towel. Meski saya ingin pakai buzzer, saya tidak bisa. Karena saya tidak bisa bahasa Indonesia, saya juga ingin coba pakai buzzer untuk dia ya. Tetapi ya, saya pikir lebih baik saya biarkan saja seperti itu, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong mengakui bahwa sosok seperti Bung Towel diperlukan agar sepak bola Indonesia bisa berkembang. Menurutnya, semua orang berhak mengeluarkan pendapatnya. Shin Tae-yong juga menyadari bahwa dirinya tak bisa menyenangkan semua pihak. Saya tahu itu penerjemah bahasa Indonesia melaporkannya. Karena mereka melaporkannya, jadi saya mengetahuinya, kata Shin Tae-yong. Tetapi saya berpikir orang-orang seperti itu juga harus ada, agar bisa sepak bola berkembang. Tidak semua orang menyukai saya 100% di kelompok manapun. Jika saya mendapat dukungan 100%, saya sendiri bisa menjadi otoriter, ucap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sendiri kini dipastikan akan tetap menjadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu baru saja menandatangi perpanjangan kontrak hingga tahun 2027. PSSI kemudian memberikan target kepada Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC ke skuad Garuda. Pemanggilan itu dilakukan Shin Tae-yong sebagai persiapan untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia.
Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi pada laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, 5 September 2024. Setelah itu, tim Merah Putih akan menjamu Australia pada laga kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, 10 September 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempunyai daftar pemain yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia. Sejauh ini baru penyerang Persib Bandung, Dimas Derajat, yang dipastikan dipanggil Shin Tae-yong. Hal itu diumumkan secara langsung oleh Persib. Untuk pemain lainnya, Shin Tae-yong masih belum buka suara. Kepastian hanya 26 pemain saja yang dipanggil Shin Tae-yong itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa PSSI akan segera merilis daftar pemain Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia, kata Sumarji kepada wartawan. Dalam pemanggilan nanti, Justin Hubner tampaknya akan tetap di bawah Shin Tae-yong. Hanya saja, pemain keturunan itu tidak bisa bermain melawan Arab Saudi. Hal itu dikarenakan Justin Hubner harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Bek Wolverhampton itu hanya absen 1 pertandingan saja. Untuk laga kontra Australia, dia bisa bermain. Shin Tae-yong juga akan memanggil Kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat. Hukuman kartu merah Jordi Amat sudah lewat saat melawan Filipina. Untuk Justin Hubner absen melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu, kata Sumarji. Selanjutnya, tim Merah Putih langsung berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Untuk pemain Abroa tidak berangkat dari Jakarta ke Arab Saudi. Mereka akan berangkat dari negara klubnya masing-masing. Sementara itu, dari 26 pemain yang akan dipanggil, Shin Tae-yong melupakan Elkan Bagot, Malik Rizaldi, dan Jens Raven. Shin Tae-yong memastikan tidak akan memanggil Elkan Bagot untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Sebelumnya, Elkan Bagot juga tidak dipanggil Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 6 dan 11 Juni 2024. Shin Tae-yong tidak membeberkan alasan enggan memanggil bek Blachpo All FC tersebut. Adapun untuk Malik Rizaldi, semula Shin Tae-yong mau memanggilnya. Namun, pemain Persebaya Surabaya itu sedang mengalami cedera. Semula kami akan panggil dia tapi batal karena cedera dan harus istirahat, ucap Shin Tae-yong. Untuk Jens Raven, pemain berdarah Belanda itu masih muda dan harus menaikkan mental bertandingnya sebelum promosi ke senior. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku tak akan memanggil penyerang Persebaya Surabaya yakni Malik Rizaldi buat menghadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Tim Merah Putih akan bertandang di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (5 September 2024). Kemudian laga kedua, skuad Garuda akan menghadapi Australia dalam laga kandang. Tim asuhan Shin Tae-yong ini dijadwalkan akan menjalani laga kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 10/9/2024. Untuk menghadapi dua laga ini, tentu Shin Tae-yong harus mempersiapkan pemain-pemain terbaiknya. Pasalnya, laga melawan Arab Saudi dan Australia akan menjadi perjuangan awal tim Merah Putih dalam putaran ketiga ini.
Pelatih asal Korea Selatan ini ternyata mempersiapkan beberapa rencana untuk menghadapi dua tim besar Asia tersebut. Shin Tae-yong mengaku telah merencanakan pemain-pemain yang akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Walaupun untuk pemain-pemain yang dipanggil ini belum diumumkan secara resmi. Namun mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengaku tak akan memanggil beberapa pemain ke skuad Garuda. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengaku tak akan memanggil Elkan Bagot, Stefano Lillipali, hingga Malik Rizaldi. Saat ditanya terkait peluangnya memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia, Shin Tae-yong menggelengkan kepala dan hanya mengatakan kata-kata singkat. Bukan hanya Elkan Bagot saja, tetapi Shin Tae-yong juga tak akan memanggil Malik Rizaldi. Apabila Shin tak mengungkapkan alasan tidak memanggil Elkan Bagot. Berbeda dengan penyerang Persebaya, karena Shin menjelaskan alasan tidak memanggil Malik Rizaldi ke tim Merah Putih. Menurutnya, Malik Rizaldi saat ini sedang dibalut cedera, sehingga tim pelatih tetap pada rencananya tak memilih sang pemain. Shin menjelaskan bahwa Malik Rizaldi memiliki cedera saat ini ada robek di betis. Situasi ini bahkan membuat sang pemain tak bisa latihan. Untuk itu, Malik tak akan masuk dalam skuad timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia nantinya. Sementara itu, saat ditanya apakah posisi Malik Rizaldi ini bisa digantikan dengan Stefano Lillipali, Shin Tae-yong pun menjawab dengan singkat saat ditanya terkait Kapten Borneo FC tersebut. "No, dalam kurung, tidak," tuturnya. Timnas U20 Indonesia menggelar upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia sebelum menjalani latihan. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan harapan ke depan buat tim Merah Putih. Upacara kemerdekaan ke-79 RI yang diikuti oleh 31 pemain dan staf pelatih ini berlangsung di Stadion Madia, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu dalam kurung 17 Agustus 2024 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Dalam upacara ini, pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri menjadi inspektur dan pemimpin upacara Kadek Arel, sedangkan Iqbal Gwijangge bertindak sebagai pembaca doa. Sementara itu, untuk pemain yang membentangkan bendera, yakni Donitri Pamungkas sisi kanan, Jidabin, Sultan Zaki, Muhammad Ragil. Upacara ini berlangsung dengan khidmat dari menyanyikan Indonesia Raya hingga berdoa. Setelah menggelar upacara ini, Indra Syafri pun menjelaskan alasan kenapa menggelar peringatan hari ulang tahun dalam kurung HUT ke-79 RI ini. Ya, sengaja sebelum internal game kita melakukan upacara bendera dan tentu bagi Timnas U20 Indonesia ini menjadi momentum untuk bisa menjadi motivasi untuk mengisi kemerdekaan menghadapi Piala Kualifikasi Asia dan Piala Asia nanti di Februari, ujar Indra Syafri. Dengan memperingati HUT ke-79 RI ini, pelatih asal Padang, Sumatera Barat tersebut memiliki harapan. Ia berharap pada momentum kemerdekaan ke-79 Indonesia ini, Indra juga berharap bisa jadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Pelatih berusia 61 tahun tersebut berharap skuad Garuda Nusantara bisa lebih termotivasi ke depannya. Apalagi Timnas U20 Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam ajang ini, skuad Garuda Nusantara dipastikan bergabung dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Untuk itu, momentum ini diharapkan bisa membuat para pemain lebih bersemangat lagi melakoni persiapan hingga pertandingan nantinya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kami jadikan Hari Kemerdekaan ke-79 ini jadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia khususnya bagi Timnas U20 Indonesia, kata Indra Syafri. Berharap ini bisa menjadi motivasi kita untuk menjalani event nanti, yang penting kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September 2024, ucapnya.
Kalau kita lolos nanti kami ke Piala Asia U20 dan mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita dan izin Allah kami bisa lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini, tim asuhan Indra Syafri ini akan lebih dulu menjalani pemusatan latihan TC di Korea Selatan pada 19 Agustus hingga 2 September 2024. Selama berada di Korea Selatan, Kadek Arek dan kawan-kawan akan mengikuti turnamen Seoul Earth on Uscup 2024. Sebelum menghadapi Seoul Earth on Uscup 2024 tersebut, Timnas U20 Indonesia juga akan menggelar laga uji coba melawan klub Liga 4 Korea Selatan.